Oke. Nah, jamnya pun udah lewat 10 menit. Jadi kan kita adalah ulamanya cepat kan. Oke, kita mulai. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah untuk kita semua dan alhamdulillah. Ya, hari ini adalah pertemuan kedua mata kuliah KKWF di mana Elang pada pertemuan pertama berhalangan hadir ya Elang ya. Jadi hari ini Elang akan diminta bernyanyi, tapi setelah perkuliahan kita selesai. Kan UKM musik ini kemarin kan? Boleh. Oke, konsentrasi. Yang saya bilang pakai laragon atau pakai sam bebas. Nah sekarang ini konsentrasi. Ada nggak yang pakai laragon? Satu aja. Satu ya. Nah kalau pakai laragon tinggal start all, udah aman. Laragon tunggu karena cuma satu. Nah saya fokus ke sam. Konsentrasi khusus yang TI. Lihat baik-baik. Di sam itu kalian perlu klik start ya baca. MySQL nya perlu nggak? Perlu. Karena nanti WordPress ini punya database. Pastikan dua-duanya running. Taunya running mana? Hijau. Kalau dia ada nanya yang warna apa kedip-kedip itu allow aksesnya rentang dua-duanya. Di allow. Khususnya baru yang pertama kali running. Saya ulangi. Ya saya kan nggak tampil apa-apa nih. Yang kedip-kedipnya nggak ada. Jadi kalau dia nanya firewallnya mau di allow nggak public access sama private access, itu centang dua-duanya. Jelas? Oke, itu untuk allow firewall supaya dia bisa kita akses berdasarkan IP. Ya kalau ada ketip-ketip, ini kebetulan nggak ada. Lanjut ya. Kedua, konsentrasi, cek baris sum installation directory. Ini sangat penting. Cek bagian sum installation directory. Ini sangat penting. Sudah? Oke, kalau sudah dapat, ini langkah selanjutnya. Jika yang saya tertulis D.2 sum, oke, berarti di saya di sininya nih harusnya ada draft D. Oke. Lihat baik-baik ya. Yang kalian tulisannya rata-rata sih C. Nah berarti kalian di drive C. Kalau yang saya D, berarti drive D. Nih, drive D. Sampai ini dulu jelas, terutama lake. Oke. Buka drive D. Di dalam D itu lihat artinya ada garis miringnya, dia artinya folder. Yang saya tertulisnya sum. Oke, Sudirman, udah. Saya akan lari ke situ. Jangan buru-buru. Kata kalian, ada sum 7, sum ini, sum itu. Fokus ke tulisannya kalian. Kalau ada kalian tulisannya sum 1, berarti sum 1 itu. Kalau yang saya sum 7 di sininya, berarti nanti sum 7. Tapi karena yang saya sum doang, berarti larinya di sum doangnya juga. Sangat ngaruh ya, ini beda artinya. Udah dibuka. Nah kalau sudah, tempat kita naruh file WordPress-nya di mana? Karena dia tertulisnya yang saya D.2 sum, kalau yang kalian C.2 sum, berarti di C ada folder sum. Sama berikutnya, di dalam itu harusnya ada htdoc. Bisa nggak diubah htdoc ini? Jawabannya bisa. Tapi biar kita simpel, nggak usah diubah aja. Direktori ini bisa ganti. Selain sum htdoc bisa nggak? Jawabannya bisa. Oke, mesti ubah php.ini-nya nanti. Ada lagi nggak yang diubah? Ya, mesti diubah di Apache yang misalnya di sini. Config-nya mesti diubah. Daripada pening HTTPD-nya ini, ya tidak usah ada ekstra. Daripada pening sekali lagi, ya kita cuekin. Karena apa? Nggak terlalu ngaruh. Yang penting kalian tahu cara installnya, cara pakainya aman. Berarti kita fokus di htdoc aja ya. Kita anggap sama. Sekali lagi bisa diubah nggak? Bisa. Tapi kita skip. Nah kalau sudah,
kuncinya adalah di tempat naruh file. Konsentrasi ya. dsum htdoc itu akan sama dengan jika kita ngetik di browser localhost. Nah, jadi yang pakai sum, yuk, yang pakai sum. Nih, kan saya udah pakai nih. Kalau saya dsum htdoc itu akan sama dengan saya buka browser ngetik http:// localhost. Yuk kita coba yuk, buka browser kesayangan kalian sudah. Nah, yang mana nih? Kalau mau enak, biar kalian jelas nggak ganggu kalian nonton Korea atau apa, ya kita bisa di Chrome ini nambahin profile baru. Ya kalian ada nggak tampil gini? Ada. Tinggal kita add aja, yuk kita coba kayak gitu yuk. Biar gak ganggu, ini banyak bener ya kata kalian. Iya, biar dia gak terganggu saat saya mau ngetik web mahasiswa, saya pakai ini, web dosen ini. Ada gunanya, yuk kita add bareng. Biar bareng, kita lihat apa kegunaannya yuk. Lalu add. Pak, saya aku begini ya. Jadi kita pilih salah satu aja. Biar ada begituan, bagaimana nih yang diklik nih. Yuk, diklik. Di sini ada add paling bawah. Ngeklik begini ya dulu. Di sini paling bawah ada add. Bareng aja nih. Saya demoin. Udah. Tujuannya apa? Biar kalian tahu bedanya nanti sesi. Karena kita ada bahas tentang user. User itu punya role. Role-nya biar kalian gak gampang, gak susah logout. Gak susah login, login, ya kita bisa nge-add seperti ini. Jadi satu browser dia bisa beda-beda sesi. Di add ya. Lah, ketik aja rec web. Ini continue without an account aja. Sudah. Crop profile, nggak usah pakai akun dulu. Sudah. Klik. Ya Jal, lalu Jal. Oke. Continue. Pak, aku bahasa Indonesia, lanjutkan tanpa akun, kata kalian. Sesuaikan aja, sama lah inti ya. Lah ya, ini ya. Ketik dpwl, rec web, G misalnya. G itu kan dia, kelompok kalian, kelompok J. Lah. Pilih warna yang disuka, Pak, aku suka warna pink lah, Pak, aku suka warna black, kita kalian. Nah, rec web J, ya penting kalian tahu itu rec web deh, udah gitu. Nah, ketik apapun bebas di sini ya, udah. Jika sudah udah. Ini sih sebenarnya di luar mata kuliah rec web, tapi biar kita sama kayak gitulah enak. Udah ini. Lalu dan tenang, intinya saya demoin langkah demi langkah. Tidak, udah. Kan putih mulus kayak gini dia nih, ya. Nah, ini yang penting selanjutnya. Yang penting selanjutnya udah. Klik titik 3. Kan udah rec web J nih, kita bikin tadi barusan tadi. Titik-titik 3 ini di ujung, klik ya, pilih setting dengan apa? Setting ya, di mana ya? Ini kan yang tadi itu baru tuh, kita nambah profil baru ya, dengan nama rec web J. Di sini nih yang kalau Pak yang udah dia tulisan error, abaikan, saya ini ada install IDM kayak gini-gini nih. Titik 3 biji ini diklik, udah. Pilih setting. Pak, yang aku tulisan pengaturan, intinya sekali lagi kalau bahasanya menyesuaikan aja maksudnya. Setting. Nah, ini penting nih. Untuk apa? Biar kalian gampang, tidak payah-payah. Pak, apa yang kemarin itu yang dibuka? Nanti kita buktikan habis ini. On startup diklik. Tuh yang mana yang ini sesi kena diklik kok, pilih setting. Lebih dari tadi setting lah 5 kali nyebut setting ya. Nah nanti on startup ada kena
pilih continue where you left off. Continue where you left off. Untuk apa? Nanti saya tunjukin, biar kalian gak susah lah. Kemudian di download, mana downloadnya ini? Di download, diklik. Nah di sini kan dia biasanya kalian tuh akan terdownload otomatis, klik apa gitu kan? Nggak nanya-nanya, dia langsung nyimpen buat kita. Well kata ya, nggak tahu dia download virus untuk kita ya nggak? Padahal kita tidak minta. Nah kita tanya dulu ke dia. Sebelum kan download katanya lu oh ya, berarti ini kita hidupin. Diklik. Udah. Ini klik canggih. Tapi bukan E yang make itu ya, C ganti nih. Ya bukan yang pakai itu. Udah diklik C. Pilih drive D aja kalau ada. Kalau nggak ada di C klik. Ini kalau ada D. Maksudnya dia sebelum download dia nampilin kotak dialognya nyimpen di D, tapi kita pilih mau di mana. Ya kalau tidak di D, C. Udah di select. Nah jadinya kayak gini nih. Udah. Oke, jika sudah, yang barusan kita lakukan tuh apa gunanya? Kayak gini untuk uji coba. Si Nindi dan Zahra udah belum? Nah, yang barusan kita lakukan gunanya begini. Ketik http:// local host, enter. Ketik http di alamatnya, kayak kita mau ngetik Google apa gitu, nyari apa, http:// local host, misalnya host. Pak pun bahasa Indonesia jadi kalian pakai gini lah, beda artinya local. Oke. Udah di enter ya. Wow, dashboard ya, karena kita pakai SAM. Yang si Safira tadi boleh juga coba local host apa keluarnya, halusnya tulisan apa ya, Laragon kan munculnya. Keren lah. Tunggu kok. Bentar, kamu pokoknya pahami lah dulu inti apa yang disampaikan ya. Ya kita munculnya dashboard beginian ya. Lola, masalahnya apa Lola? Ngomong-ngomong ini sudah. Oke, kita cemekin dulu ini. Ini apa sih? Sabar, nanti saya jelasin. Buka tab baru, bukan jendela baru ya, tab baru. Sudah? Ketik http titik dua. Hah? Ikut saya. Garis miring php admin. Iya, tab baru. Udah? Di enter lagi. http:// localhost /php my admin. Untuk apa? Sabar, nanti saya jelasin. Intinya hari ini kita benar-benar paham apa yang mesti kalian siapin. Localhost /php my admin sudah. Di enter lagi. Yang si Safira bisa? Oh emang, saya cuma nanya bisa atau enggak. Oke, bagus. Sudah? Yuk kita lanjut. Konsentrasi ya. Apa yang kita ketik tadi ya enggak? Tunggu, coba sekarang kita close lah. Kita close. Jendela ini, Chrome-nya ini kita close. Yuk, close. Lah kan? Yang ini saya close. Nah, mana yang kita tadi itu? Nah, saya buka Google Chrome. Saya pilih profile yang Rec Web. Nih, J. Ini kan yang saya bikin tadi kan?
Nah, kalian juga buka kayak gitu. Ya, buka tag WebJ-nya. Lah, jadi kita tidak ada alasan lupa karena dia buka yang sebelum itu. Nah, itulah on startup continue where you left off. Oke, jadi kita tidak bayar-bayar karena apa? Dia mesti beberapa tab nanti, lebih enak. Setidaknya ada 3 tab yang perlu kita buka untuk belajar web. Database-nya, localhost WordPress-nya sendiri, sama yang adminnya. Sampai ini sudah. Yang download yang mana? Sabar, nanti akan kalian lihat. Yang dia nanya dulu tuh. Jadi continue where you left off, gunanya kayak gini. Walaupun kita close, kita nggak sengaja, kita nggak susah-susah ngetik lagi dari awal. Alamat-alamatnya kita buka tuh, udah ya. Profil baru untuk apa? Ya biar kita nggak terganggu untuk kuliah khusus buka browsernya ini, lah ya. Nah, jika sudah, konsentrasi. Penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Pak, Bapak bilang tadi saat saya dsum.htdoc itu sama dengan localhost. Ngapa saat saya buka localhost keluarnya localhost dashboard? Ya enggak? Berarti di sini ada folder dashboard di dalam htdoc. Yuk kita lihat benar ada dashboard di dalam htdoc nih. Di dalam htdoc ada folder dashboard, ternyata memang ada. Terus kenapa tiba-tiba saat buka localhost dia langsung di redirect ke sini? Karena ada tukang mancingnya. Nah, biasanya file index nih. Ada tukang meredirectnya langsung ke dashboard. Jadi dia inilah yang tukang meredirectnya. Saat orang buka localhost, dia langsung membuka index, manggil index, dia meredirect ke dashboard. Kan kita udah pernah header kemarin login. Kalau udah header, login, ya nggak berhasil login, kita ke index. Kalau belum login dari index, kita ke login lagi. Lalu Pak, udah tahu? Ya, silakan. Yang mau ke WC jangan takut ya, walaupun di luar gelap. Oke, ya sip. Saya ulangi, kenapa tadi itu saat buka localhost ada localhost dashboard langsung? Karena ada script redirect. Kan ceritanya gini nih, konsentrasi ya, konsentrasi. Kalau kalian ingat DPWL kemarin, folder kalian dulu saya pakai dulu kan. Kalau kalian ingat, saya klik enter nih, klik enter, tekan enter ya nggak? Oh, lagi ketik namanya, bukan dulu lagi itu tuh. Apa dulu tuh ilham? Bukan juga 22 demo DPWL. Tidak lah. Oh, karena saya pakai Laragon, sorry. Iya, ada kalian nggak? Nah, nih saya coba nih. Nah, pakai inilah. Atau 2021 ini. Nah, panjang lah alamatnya enggak? Saya akan buka 2021 tidak delah kalian nya belum dulu, 2021 dulu. Nih. Nah, ini yang mau saya bilang. Saat kita buka suatu alamat, kok intinya nggak diketik, dia langsung baca sesuatu. Nah, apa ya maksud Bapak nih kira-kira nih? Ada file about, book, gallery, huluk, bentuk, style, ya nggak? Saya book.html, berarti saya mesti aksesnya dengan book.html. Inilah book. Saat saya mau nampilin tadi, itulah sebenarnya index.php. Udah? Kalau saya hapus index.php-nya, apa yang terjadi? Samalah, dia akan memanggil otomatis index.php. Nah, kaitannya dengan yang ini tadi apa? Seperti ini. Saat kita buka localhost, dia akan cari pertama kali filenya adalah index.php. Saya bilang di dalam htdoc itu sama dengan localhost kan? Ngapain dia langsung ke dashboard? Nah, karena ceritanya di dalam htdoc ini punya yang namanya file index.
di file index ini meredirect ke dalam dashboard. Itu jika pakai sum. Oke, jadi jangan heran kenapa dia begitu. Nah, ceritanya gini kelanjutannya. Jika kita punya folder, kan kaitannya dengan WordPress itu. WordPress berarti kita akan membuka di browsernya dengan cara seperti ini. Tenang, kita bareng. Nah, oke. Kalau kita punya di dalam htdoc punya folder WordPress, berarti cara aksesnya adalah localhost WordPress. Jelas ya? Nah, ini mau kita praktekin nih. Konsentrasi. Kembali ke htdoc, udah. Biar gak bercampur-campur, biar kalian ingat kapan belajarnya ini, bikin folder namanya 2223E. Untuk bikin folder, apakah sudah bisa semua? Termasuk yang TI, Sudirman bisa bikin folder? Bagus. Buatlah folder dengan nama 2223E. Maksudnya apa? 2022, 2023 kita saya ulangi ya. Buatlah sebuah folder dengan nama 2223E. Nggak usah tambah gini udah beda. Kalian kayak dangdut lah beda. Lah. Buatlah folder di dalam htdoc dengan nama 2223E. Sudah? Bagus. Buatlah folder dengan nama masing-masing di dalam 2223E. Tapi jangan panjang-panjang namanya. Kayak Lola Anggreni, tidak usah ngetik Lola Anggreni lengkap, Lola aja. Kayak Salsabila Kena, misalnya Kena aja. Sudirman, Dirman aja atau Sudi. Tidak usah panjang-panjang lah. Al-Fatih, tidak usah tanda petik jadi ketik, ngaruh ya. Lah. Si Elang, misalnya Elang panjang namanya Elang Riba Cendana, Elang doang aja. Lah jelas ya. Oke, saya bikin folder Elang. Folder Elang tuh kosong. Oke, folder Elang kosong. Konsentrasi, sama posisinya ya. Nama kalian masing-masing kayak Lake, kan enaknya ngetiknya Lake doang kan daripada Novianti apa depannya gitu. Sebelah Lake nanti namanya siapa lagi lah lupa le. Novian, bukan Novian. Siapa? Natalia Cindy ya. Cindy doang berarti. Tidak usah Natalia atau Lia aja boleh gitu. Jelas ya? Saya pakai elang. Berarti penjelasannya gini. Konsentrasi ya. Saat saya punya lokasi folder seperti ini di dalam htdoc, berarti saat saya mengakses di browsernya akan menjadi 2223E garis miring elang. Lihat, ini akan sama dengan ini. Nah, paham nggak? Garis miringnya memang seolah-olah di sini ke garis miring, di sini terbalik memang gitu ya. Kalau menunjukkan folder dia posisinya backslash, tapi untuk di browser kita garis miring. Jadi sekali lagi htdoc itu sama dengan localhost. 2223 selanjutnya itu ya sama, tinggal garis miring itu tunjukin folder. Oke, sudah. Nah kalau sudah, yang mesti kita lakukan adalah coba sekarang buka localhost yang ini. Tapi kalian kan bukan elang. Nah, buka yang masing-masing. Saya kenapa elang? Karena saya ada folder elang. Ya, di tab baru, biar nggak pusing, tab baru, paste. Hasilnya gini nih nanti. Kalau si Safira di dalam www ya, bikin folder 2223E, ya. Ini sudah. Dia cuma index of parent directory. Sudah. Nah, khususnya untuk yang TI ini. Kenapa seperti ini? Karena tidak ada file index untuk dibaca langsung sama dia. Makanya dia directory listing.
Udah? Oh Pak, kami tambahin file index, pacak, pacak. Tapi dia nggak nambah apa-apa lagi nanti. Udah sampai ini? Sampai ini dulu, nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Konsentrasi. Konsentrasi. Udah tampil begini ya, mau install WordPress-nya gimana? Begini caranya. WordPress, saya udah minta kalian download sebelumnya. Cara pakainya gimana WordPress ini? Kita bukan double klik cari tombol install, yang nggak ada. Kita perlu melakukan klik kanan, ekstrak here, ekstrak di sini. Tahu kan cara ekstrak kan? Backzip, diekstrak. Tunggu GitHub, Pak yang lambat, kalian tunggu sampai selesai. Harus benar-benar selesai. Saya ulangi ya, yang begini nih, jangan belum selesai kalian apa-apain, bermasalah ya. Tunggu proses ekstraknya sampai benar-benar selesai, jelas ya. Folder WordPress dibuka. Ini kan kita ekstrak keluarnya beginian kan. Folder WordPress dibuka, kita cuma perlu isinya. Nyambung nggak maksudnya? Nah, jadi isi folder WordPress itu kita tekan Ctrl A lah. Saya ulangi ya yang tadi ngapain. Jadi file WordPress yang zip itu di ekstrak here. Setelah ekstrak here, dapatlah folder atau terciptalah suatu folder namanya WordPress. Setelah tercipta, kita buka lah, pelan-pelan lah inilah. Isinya kan begini, sama isinya dengan kalian. Beda. Pak, yang tuh simbol ini yang kuning kata kalian, yang bapak biru apa aja itu. Biar yang penting isi, kok isi nama-namanya kayak gini ya. Pak, icon bapak ngapain bapak ini S, ya bapak kayak ada petirnya, kayak store kata kalian. Bukan itu yang penting, isi file kayak folder nih yang penting sampai lalu. Lah, oke. Ctrl A di sini, Ctrl A, Ctrl A, lah. Tahu kan untuk apa kan? Nah, pilih semua nih, pilih cut. Pilih cut, dikat lah. Nah, kalau kalian ingat tadi kita udah bikin folder ulang, dicut, di paste ke dalam folder ulang, dikat, di paste ke dalam folder ulang. Tunggu sampai sudah. Pak, tadi bapak tiba-tiba sudah karena saya satu lokasi. Di D ketemu di D jadi cepet. Udah. Intinya yang tadi saya ulangi ya, hasil ekstrak kan WordPress, isi WordPress, saya cut, pindahin ke dalam ulang. Saya ulang folder ya, kalian kan nama masing-masing berarti. Oh kan, nah, jadi ceritanya saling berkelanjutan gitu. Kayak yang Lola, foldernya Lola, berarti dia ditaruh di Lola. Isinya WordPress. Sudah? Jika sudah, konsentrasi ya. Yuk. Yang tadi kan saya bilang begini nih, ada di desa htdoc begini-begini elang. Berarti aksesnya 2223 elang di localhost. Ada. Sekarang di ulang saya sudah punya file index. Oh, enggak. Sudirman masih keikut? Oh, hah? Masih keikut ya sama sini ya? Oke, kita lanjut. Kelanjutannya, kalau kalian ingat tadi, saya buka localhost 2223 ulang. Kan gini nih sebelumnya. Kenapa? Karena belum ada file index saya bilang tadi itu. Sekarang sudah ada, berarti kita reload. Apa yang terjadi? Di reload, yang terjadi adalah welcome me kata dia. Ya,
Ada? Nah, inilah yang dibilang aplikasi ini nanti. Aplikasi web itu dia selalu biasanya baca dari indeks dulu. Udah? Sampai ini? Jika sudah, kita nih mau install WordPress. Ya tadi itu kan udah kita ekstrak. Itulah aplikasinya yang kita ekstrak. Yang tahap awal ini, kita namanya install database-nya. Nanti ada install aplikasi. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Konsentrasi lagi. Pelan-pelan semua nih. Kalau kalian ingat tadi, saya ada mengekstrak beginian. Udah. Jadinya folder WordPress, benar ya? Itulah aplikasi. Terus saat kita buka aplikasi itu, dia minta install. Apa yang diinstal? Yang pertama nih installnya tahap pertama, tahap install database-nya. Udah? Apa yang mesti disiapin? Begini kata dia. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Yang pasti dia minta nama database, pengguna basis data, pengguna user database-nya, password database sama host, dan terakhir traffic. Kalau udah siap, let's go, ada dia. Klik ayo. Pak, yang gua ada tampil pilih bahasa, ada nggak? Kalau tampil pilih bahasa Indo, jangan bahasa lain. Ya, hah? Tidak apa-apa. Kamu menyesuaikan aja intinya. Kalau ada pilihan bahasa Indo, jangan bahasa lain. Kalau kalian tanya saya, Pak, apa nih Pak tulisannya? Saya pun tidak ngerti. Udah sampai ini? Di ayo. Ayo, kata dia, ayo. Nah, nama basis data diisi apa? Sabar. Konsentrasi ya. Seperti yang saya bilang, untuk tahap awal ini kita install yang namanya database. Nah, maka kita harus ada hubungannya dengan database. Bukalah localhost primary admin. Ya tadi itu kan kita udah buka nih. Udah kesini. Pak, versi PHP itu berapa? Lihat di kanan nih. Ya saya 5640. Tapi yang saya rekomendasikan versi 7. Beda juga. Sekali lagi ya, nanti pakainya versi 7. Pak, harus sama nggak? Karena jawaban kalian dikumpulnya ke saya kan yang ngoreksi itu. Gunakan yang sama dengan saya, versi 7. Enggak? Saya ulangi ya. Ya saya kan 5640 nih. Apa yang terjadi? Ini nih sebenarnya udah versi jadul. Yang terbaru memang 8. Tapi yang lebih stabilnya ya versi 7. Jadi saya nyari tengah-tengah versi 7. Saya ulangi, penting. Yuk, dengerin. Sudah ada temannya, sudah? Sekali lagi, kita bisa lihat versi PHP-nya dengan buka localhost primary admin. Ada bagian web server PHP version. Sudah jelas? Samakan dengan saya akan pakai versi 7. Pak, apa yang harus sampai? Dia ada beda. Apalagi saat kita udah misal plugin tema, nanti dia beda. Ngaruh. Nanti Pak, diku jalan ya kalian nanti kan ngumpul jawabannya diku jalan dan saya coba di saya nggak jalan. Bisa-bisa nilai kalian jadi kecil nanti. Kan saya. Jadi samain ya versi 7 ya. Udah? Kayak sebelumnya belum punya 56. Bisa nggak? Saat install begini dia masih bisa, tapi berikutnya dia jadi bermasalah nanti. Udah ya? Jelas sampai ini dulu. Nah, sehingga kalau saya nih cepatnya terjadi kayak gini. Nah, kalau saya begini, saya akan men-stop mereka ini. Saya akan quit. Saya akan ngapain? Itu kalau kalian versinya bukan versi 7 ya. Nah, saya mau pindah nih. Berarti saya tinggal ngambil 2223 ini, tinggal saya pakai versi 7 yang saya, yaitu folder 17. Ada itu, tinggal saya paste. Lah, tinggal saya apa? Tinggal saya buka satu thumbnailnya, yang kita kelihatan. Tinggal saya klik start. Nah, ngaruhnya di mana? Di sini ya. Kembali ke awal lagi.
Di saya tertulis D17, berarti saya taruhnya angka di D, ada folder sum, ada angka 7, bukan sum doang. Nah, berikutnya gimana? Ini tadi nih, saat saya buka lagi, saya tinggal tunggu, jeng, nah, karena kan pakai sumnya ya, saya tunjukin pakai sum biar gak terlalu bingung. Nah, apa yang nih? Yang mau nggak mau kita coba reconnect. Intinya kalau kita udah yakin itu benar, reload. Katakan masih bermasalah, retry, ya. Biasanya karena ganti-ganti, ya dia memang gitu. Nah, masih access denied kata dia. Ya, ujung-ujungnya nanti saya perlu clear cache, biasanya kayak gini. Nah, udah bisa. Lah, tidak tahu aja. Anggap tidak pernah terjadi. Nah, udah normal nih. Lah, saya misalnya lagi ya. Jadi jika kalian nemuin web itu normal kayak gitu dulu terjadi itu. Memang bisa terjadi. Padahal kan aplikasi ini juga saya ngapain kan, tapi dia error. Tinggal kalian reload. Ctrl Shift R itu, Ctrl R reload sampai berhasil. Udah. Nah, PHP ini versi 7419. Udah. Lanjut. Sama kan kayak tadi cerita kita kan. Bedanya sekarang saya pakai sum yang di foldernya sum7. Nah, tapi saya pakai PHP 7. Berarti Pak, walaupun kula punya sum di laptopku, sum PHP-nya versi 5 atau versi 8 kayak si skena tadi, bisa nggak ada sum lain? Bisa. Jadi skena misalnya main hati masih bisa kayak gini nih. Nih, di saya ada sum, ya, ada Laragon. Bisa nggak? Bisa aja. Lanjut ya. Udah? Belum ada pertanyaan? Lalu ngapain kok kita? Nanti baru masuk tahap misalnya. Pak, tetap jalan tak yang WordPress tadi? Saya lanjut di sini lagi. Nah, tetap sama kok tampilan ini. Jadi kita mesti ngapain? Balik di PHP admin. Buatlah database baru. Udah? Database, klik database, udah. Pak, yang kutulis base data, sampailah ke database. Udah. Ini kan namanya elang di 2223E, elang. Nanti ketemu elang lagi untuk web-web yang lainnya. Jadi pembedanya pada 2223E. Berarti saya akan tambahin biar gampang db 2223E. Kenapa? Ya tujuannya, udah sampai dikit sesuai nama aplikasinya, kita gak nyarinya gampang. Tujuannya untuk namain seperti ini apa, biar kita gampang nyarinya. Berarti kalau ada 2223E elang di htdoc saya nanti harusnya ada di dalam sum htdoc. Harusnya ada 2223E dan elang. Ceritanya itu untuk bantu kita biar gampang. Karena kalau kalian udah banyak database-nya kayak gini kan penting nyarinya. Nah, berarti apa? Di htdoc saya harusnya punya folder ini nanti, folder aplikasi 19 SI kayak ini. Oke, kita lanjut sampai ini ya, di create. Jangan, biarin ini saya tunjukin bahwa banyak database lo. Tuh kan penting nih daripada penting ya kita namain ada database itu sesuai nama aplikasi. Tujuannya yang membantu kalian. Oke. Udah kayak gini, di create, ciptakan. Sudah. Jika sudah, database-nya itu memang masih memiliki 0 tabel, belum ada tabel ya. Oke, kenapa? Memang belum dibikin. Saat install lah dia dibikin. Konsentrasi. Apa yang mesti dilakukan di sini? Nama base datanya, isi nama database yang baru kita bikin tadi. Nama database datanya isi seperti yang barusan kita bikin. Kita hanya butuh database kosong untuk install WordPress. Pak, kalau database sudah ada bisa nggak? Bisa.
Kalau database LADE bisa nggak? Jawabannya bisa. Tapi untuk ujian biasanya saya minta nama database-nya khusus. Kalian tinggal ngikutin instruksi maksudnya. Udah? Ini tahu kan? Nama pengguna umumnya kalau kalian nggak otak atik, nama pengguna itu root. Root. Udah? Dengan sandi tidak ada. Tulisan sandi itu tidak D. Tidak bisa ditulis apa lah. Jelas ya? Hostnya tetap localhost. Lah, benar ya? Saya ulangi, nama basis data diketik sesuai yang kita bikin. Lah pelan-pelan lah cai-cai lah besar suaranya. Nah, masa ada ngerti ya. Root dengan password tidak ada. Jangan kita ketik sandi gini lah beda dia, tidak usah ketik dia. Gitu placeholder. Lah, localhost tetap kayak gitu. Satu lagi adalah traffic table, awalan tabel. Nah, biar enak. Kalau dulu kan kita belajar DB itu adalah DB untuk database. Kalau tabel depannya berarti TBL untuk menunjukkan itu tabel. TBL underscore diketik TBL underscore. Kalau udah selesai ngetik, saya kasih tahu untuk apa. Udah siap? Nama basis data ini sesuai yang kita buat. Kosong pun tak apa kata dia. Karena kita belajar ya kita pakai kosong. Root ya biasanya sih kalau kita localhost ini root itu passwordnya pasti nggak ada. Dia selalu user tertingginya root. Host karena kita memang mainnya di localhost, ya hostnya itu localhost dengan tabel diawali. Jadi prefix itu awalan tabel. Tabel yang tercipta nanti diawali dengan tbl underscore. Kalau tulisannya wp underscore berarti diawali dengan wp underscore. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, kita tinggal klik kirim. Lalu klik kirim sekali, klik ya, jangan dicari-cari. Sekali kirim lah. Jika sudah oke sobat, kalau berhasil benar untuk koneksi ya. Sampai tahap ini dia baru ngapain? Dia baru bikin kita file koneksi sebenarnya. Disimpannya di wp config. Nanti kita bareng ini tenang. Saya cuma penjelasan. Di dalam wp config kalian nggak usah buka tenang. Saya cuma jelasin ini ya. Yang penting kan start installnya. Di sini apa yang kita ketik tadi, dia nyimpen di dalam konstanta db name, db user, db password. Localhost sama satu lagi traffic. Oke, yang kita ketik tadi itu di form, dia akan menciptakan file wp config yang awalnya file ini harusnya nggak ada, dia baru bikin. Untuk apa? Inilah file koneksi ya, kayak kita belajar dbwl tuh kita bikin config sama maksudnya kayak gitu untuk koneksi ke MySQL. Nah, jika sudah kita klik jalankan pemasangan. Ya, itu untuk informasi database-nya. Ada nggak tabel-tabel yang sudah terbuat kalau kita begituin tadi? Belum ada dia bikin tabelnya. Kapan? Setelah kita ngisi-ngisi yang ini. Yo, lah. Ya. Nah, berarti salah nama database. Cek benar-benar tulisannya. Di PHP adminmu cek tulisan yang kamu ini apa? Bandingin dengan yang kamu isi. Kamu sama lah. Mana lihat sini. Error lagi mana? Ya mana? Kalau yang jauh boleh kirim ke ini deh, boleh kirim ke Telegram. Kalau yang dekat kan jangan nih. Nah, kenapa dia error degrafi? Ternyata sandinya diketik, aku bilang tak usah diketik. Nanti udah di Pak. Cepet hapus lu. Udah itu. Lagi coba baik. Nanti kan lagi langsung ini. DB rasanya PP tuh. Iya. Ini jadi
Ya yang itu. Oke. Lokal alhamdulillah. Wait, masih tidak. Dan aman-aman timur. Selamat. Kirim. Main kan, tadi kan ada sandi, berarti tinggal nge-reload baik kan. Ini kena nengok si siapa yang namanya dia? Tapi stop. Oke, proses kan. Oke, administrasi. Basis data di sini untuk konflik konflik belum ada, aman di sini sesuai info di sini. DP dulu juga kopi nama pengguna root maksudnya tidak lokal host ini TBL kirim tidak berhasil kita bersihin cache. Ini konsep Anda tidak benar nama guna lokal host sudah mati ya sudah benar. Emang apa ini sih ngeri ADB kata saya. Enak nggak pengen salah. Sabun 7, aplikasi 7. Pelajaran terus. Ada diganti passwordnya saya. Kan berarti ini pertama kali juga untuk web kok. Tahu. Pertama bermasalah ya jadi history. Tidak berhasil. Apakah yang aku pakai baik? Kita perlu penanganan lanjutan ya Pak. Sampai berapa di install dulu? Dan itu udah telepon nih. Udah naik balasan. Ini portnya 3307 nya yang orang 3306 nya pakai ini ya. Udah di HP ya nih. Ada kemungkinan sih diubah udah nih. Kemarin portnya diubah jarang. Nah selain port apa ya? Iya. Kemarin berapa diubah? 3307 nih ubah. Password. Aku curiga nih password itu diubah dia jadi tidak default lagi. Nah cuma daripada bermasalah nanti kita cek WG ikannya perlu penanganan lanjutan gitu. Serius karena yang tahu ya tukang installer karena ini lada normal sudah ini 3306 sampai kita perlu installer rangkap ya kabar. Nah ini flamenya ada kaca inti ya arti ya bisa jadi tapi memang hati tadi ya ini nih tapi password ini dia bisa jadi diisi ya kita atau apa. Nah ini udah ubah sandi nih yang kita tes ya. Kata sandi tidak ditetapkan baik udah kita kirim siapa tahu. Nah ini gitu ya ini. Nah ini kita balikin nih betulnya berhasil karena aku curiga tadi udah ada password dikasih kayak kau ya kemungkinan terbesar memang itu karena tidak normal sudah root lokal host TBL underscore ini sampai nggak tahu ngapain lah nanti lah ini penanganan lanjutan ya nih sementara kaca yang di mana tadi kok instruction ini kan ada 3 kok root nih. Nah masing-masing root nih ke edit privilege ke change password oke nih ini ada keep kulit juga ya
Nih, saya masuk ke aset ke masuk ke tiga. Tadi 3 roda. Ya, tiga itu nanti tiga baru kaca BG ini. Oh, dengan yang tadi itu lah. Oke. Kemungkinan kasih password deh. Ada lagi tak? Lagi kirim di grup. Lah, minta kayak tenang ya. Minta apatir. Yang bermasalah boleh kirim ke saya ya. Oke, tambahan kayak gini. Normalnya, ini ngomong normal ya. Apache itu jalan di port 80 dan MySQL jalan di port 3306. Selebihnya kalian mesti nambahin, misalnya nih Apache-nya jika diubah jadi port 81, berarti kalian mesti ketik localhost titik 2 81 baru garis miring yang elang tadi. Kalau portnya diganti maksudnya ini. Nah, teman kalian yang di depan ini ngalamin bisa jadi dia diganti ada portnya 3307 tapi passwordnya entah jadi apa maksudnya MySQL ya, sehingga ya dia agak terlogin. Nah, solusinya gimana? Ya Laragon solusi terakhir ya. Dasar sedih dan apa itu bang? Hah? Lebih cepat. Intinya tiga kan ganti dulu solusi nanti lo ngetes lah. Ya, intinya perlu dicari yang apa masalah apa. Tidak baca. Allah. Kita lanjut ya daripada cari yang kalame. Nah, sementara kalian dulu. Nah, siapa lagi tadi? Gak ada yang nanya lagi? Tapi jadi. Oh, kelak lah kok. Urusan paket lah susah. Telegram ada. Kita lihat. Jadi teman kalian pun bisa lihat bareng nih maksudnya. Nih Sidik ya. Pakai zip WordPress 551. Kami lah versi 6 nya pakai si Sidik. Oke, dapatnya kalau Sidik ngikutin yang pertama, saya ada bilang download dari id.wordpress.org. Nih. Bahan ajar tuh memang yang zaman dulu ya tuh. Nih. Nah, id itu untuk tunjukin itu domain untuk yang website Indonesianya. Nah, nanti ya ini yang bahasa Indonesia intinya. Khusus untuk kita. Yang kalau EN depannya bukan nama si EN, English punya. Dan seterusnya. Yang kita perlu download nih. Nanti ada unduh 611. Ya. Sama Sudirman juga ya. Oke, sip. Intinya yang kita download yang terbaru, bukan yang masa lalu. Nah, memang di bahan belajar ya saya upload yang zaman itunya. Udah? Kalau punya kalian error, udah ketinggal, nanti ya coba lagi sambil tanya saya di luar jam ini. Takutnya yang teman-teman yang udah ini jadi lama. Nah, terus ini juga yang penting nih. Sekali lagi ngabarinnya yang saya bilang dari pertemuan pertama itu Japri ya. Nih grup nih namanya nih ya, ngabarin Japri itu caranya kirim ke nomor saya. Pak, yang mana emang yang bapak nomor? Kalau kalian nyimpen nomor WA saya pasti tahu, artinya kalian tidak nyimpen loh, bisa tidak tahu tuh. Udah, saya ulangi ya, jika berhalang hadir bener nggak ngabarin benar, tapi bukan di grup ngabarin. Nih kan kayak Iqbal nih, Iqbal minta dikasih hadir sama teman-temannya biar kawan-kawannya tahu, dia ngabarin semuanya tidak enak badan. Sama lah kayak Citra nih, mungkin dia lagi minta perhatian dengan seseorang nih. Nah tujuannya itu, intinya kalian kabarin Japri aja. Japri ini kayak nih viral nih lah, bener lah nih itu dapat tidak apa-apa nak. Emang apa ya tawa Sudirman? Ya kayak gini lah yang bener. Oh, Japri ini yang begini, jangan kirim di grup.
Karena di grup tuh kalau kebanyakan info saya pun udah nggak dapat nyarinya nanti. Oke, yang si hopping tadi udah ya ini ya. Sip. Oke, saya mau ngapain tadi tuh ya. Oh, kita lanjut ini. Instalasi, dia bilang selamat datang. Begitu begini, ya nggak? Isi judul situs. Maunya apa? Web kita namanya. Hah? SD15. Iya boleh juga. Tenang, nanti kita ganti. Iya, nanti kita ganti bisa kok. Udah? Tenang, nanti kita ganti. Kita pelajari cara gantinya. SD 15 saja sementara dulu. Ya. Lah, udah. Lalu nama pengguna sebenarnya ini bebas dan sebenarnya juga jangan admin. Tapi untuk kemudahan kita belajar, kita pakai jurus terlarang. Usernya admin. Apa loh Pak Nene? Ini sangat tidak aman ya. User admin, passwordnya apalagi admin. Tapi untuk kita kemudahan belajar, usernya admin, passwordnya admin. Biar kalian tidak lupa password maksudnya nih. Kayak kita belajar di BWL, loh kan admin loh. Yuk, udah sampai ini. Oke, passwordnya admin juga. Kalau realnya, jangan sekali-sekali kalian install pakai gini. Iya, jebol. Setujui penggunaan sandi yang lemah. Usernya admin, passwordnya admin. Sudah. Judul situs SD15. Pajak diganti tak? Pajak tenang. Udah. Kalau sudah, emailnya isi email kalian. Boleh. Yang saya, karena saya ada akun wordpress.com ya, kalau saya menggunakan kelas berat 88@yahoo.com. Sekali lagi ini ceritanya kalau saya udah punya akun di wordpress.com seperti pertemuan pertama kan saya bilang tuh. WordPress ada dua, WordPress org dan wordpress.com. Dia akan sinkron langsung ke avatar kita, tapi bukan avatar biru atau avatar eng itu. Avatar di sini adalah foto kita. Udah. Lalu anak-anak udah bisa nggak si Raffi nih? Olah Raffi yuk. Oh anak-anak, coba dengar gini. WordPress.org. Nih, dengerin ya. Di pertemuan pertama, saya udah nyampaikan WordPress ada dua macam, satunya org, satunya .com. Iya nggak? Bedanya apa yang saya bilang? Ya, ini untuk end user, yang ini untuk pengembang. Oke. Yang saya bilang lagi, kalau kita punya akun di wordpress.com dengan kita daftar email, di mana email itu kita isi, ini udah gak pakai nih. Di mana email itu kita isi di sini, nanti dia sinkron fotonya dengan yang kita pernah upload di akun WordPress kita. Kalau saya nggak ada akunnya gimana? Ya kalian tetap random itunya, avatarnya. Tapi sekali lagi, kalau saya bilang avatar, di sini bukan bahas lagi film Avatar yang warna biru itu ya, atau bukan bahas Avatar, atau bukan bahas Avatar Avatar nih kaitannya dengan semacam foto profil atau tampilan ya bentuk icon apa kayak gitu loh. Udah ya. Kalau sudah ada pilihan juga ketampakan di mesin cari. Apa maksudnya? Ya kayak begini nih. Saat kita mencari sesuatu, kita enter kan tahap lubang di hati misalnya gini, lirik ini kan hasil pencarian nih. Benar ya, dicari dengan mesin pencari. Di mana jika kita checklist, maka dia di-exclude dari mesin pencari, tidak ditemukan. Jadi untuk apa begini nih? Ya kalau kalian webnya kaitannya harus ada web, tapi web itu tidak untuk ditemukan, yang kaitannya dengan data-data ya rahasia lah, maksudnya jangan sampai ditemuin orang-orang tertentu yang ada, tapi butuh internet untuk aksesnya.
ya kita mesti halangi. Tapi kayak website kampus, website berita segala macam itu tuh harus tampil di mesin cari supaya orang tahu dengan website kita. Oke, jadi yang mesin pencari ini jawabannya kapan diaktifin atau enggak ya tergantung peruntukan websitenya. Kalau website berita, website musik, elang mau terkenal misalnya, masa dia nggak mau ditahu sama orang, nah itu yang jadi repot nanti. Jadi kapan tidak nampak jika kita mau memproteksinya. Web itu cukup ada maksudnya, tapi bukan untuk diketahui umum. Jadi saat orang nyari dengan keyword itu dia nggak tampil. Udah ya, ini kita install. Gampang kok, tinggal install, jadi webnya besok. Tinggal install, hore itu dia, berhasilnya hore kalau yang bahasa Inggris yang si Aina berhasil, nama admin Sandi ini udah selesai bikin webnya. Lah kita coba login, yuk login lah, udah ya, lalu dia tampilnya gini nih, udah. Kapan-kapan aku bikin halaman login kata kalian, dia otomatis. Udah. Konsentrasi, lihat baik-baik. Pak, tadi itu kan database-nya kosong, belum ada tabel ya. Sekarang kalau kita lihat di PHP admin ya, untuk database elang, dia akan berisi tabel sebanyak 12. Entah kapan-kapan kita bikin, udah. Nah, itu bikinnya saat kita install tadi. Oke, jadi dianya yang bikin, aplikasinya yang bikin database-nya untuk kita. Udah, kita nggak ada bikin manual. Sudah? Lah, jelas apa ini? Traffic-nya yang mana? Karena kita ngetik traffic-nya tbl underscore, semuanya jadi tbl underscore. Kalau wp, berarti wp underscore. Belakangnya sama semua nanti. Di ujung ini yang sama, yang depannya yang beda. Nah, di soal UTS ada begituan tuh. Jadi kalau saya minta prefix tabel adalah apa, nah kalian tinggal urutin. Cuman nih baca ada prefixnya tuh ya, saat install nanti kan ditentuin. Oke, sudah. Sampai ini sudah. Apa kegunaan masing-masing tabel nanti aja. Bukan itu tujuan kita belajar hari ini, kita baru belajar installnya. Udah ya. Sekali lagi, udah selesai belum installnya? Jawabannya sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa login dengan user admin, password admin, atau bisa ngisi email tadi. Coba aja deh isi email. Lihat saya kan kelas berat 88@yahoo.com, password admin, karena kan usernya admin, password admin, tapi email saya ini. Nah, kalau saya mau pakai admin, usernya bisa nggak? Bisa aja. Usernya admin, passwordnya admin. Lah, ingat biar tidak minta masuk lagi. Biasanya cuma seminggu sekali dia minta ini. Kalau sudah masuk, udah. Lalu, ya kalau ketik kepala emailnya apa, ketik admin gini aja deh. Ya, admin. Sudah. Si homepage berhasil. Mantap, masuk. Ya intinya kalian suka apa, hobi apa kayak gitu, nanti bisa dibikin jadi web kok ini. Bisa juga kalian dapat proyek. Kayak apa misalnya, yang saya kan pakai WordPress juga nih yang saya bilang. Cuma memang udah lama nggak saya urus. Nah intinya kalian bisa bikin website untuk website kalian sendiri. Oh, tanpa isinya kayak ini, kakak kayak misalnya dashboard misalnya, ya enggak, dan dia bertanya begini begitu. Ya bisa kalian punya domain sendiri dengan web itu, bisa pamer. Nah misalnya si elang suka musik, loh elang lagi bermusik juga bisa, selamat datang di website official elang ya Sudirman tapi bukan jenderal misalnya. Nah bisa juga kayak gitu ya. Misalnya si Melki si Oping suka teknisi ngotak-ngatik motor misalnya, bisa juga bikin web kayak gitu ya enggak? Oke, namanya ya website pribadi namanya jadinya. Nah kita lanjut, web kita sudah jadi. Oke, kita lihat, iya ini dashboardnya. Jadi yang kita lihat sekarang ini disebutnya adalah nih, oke,
kita kan install. Inilah yang disebut dashboard atau admin area, atau kalau di warung Padang dapur. Udah. Kalau yang TPWL kemarin harusnya udah jelas. Yang baru ya untuk TI khususnya, kalau kita dari tadi elang tuh nyebut itu, kalau ada ujungnya WP admin, berarti itulah yang disebut dashboard atau admin area atau backend atau dapurnya. Udah. Berarti kalau ada dapur ada apa lagi? Ada WC, bukan kayak gitu. Tunggu. Dapurnya di warung Padang. Ya, serius ya. Tunggu. Berarti kalau ada dapur ada beginian lagi dong. Nah, ini disebutnya set preview atau client area atau front end atau etalasenya di warung Padang. Apa maksudnya? Gampangnya gini, saat kalian ke warung Padang, nggak usah jauh-jauh di depan kampus, ya kan? Yang paling depan kan kalian nemuin ada kaca tuh etalase, lauk-lauknya. Nah itu yang kita lihat sebagai pengunjung client area. Oke? Saya kasih garis miring lagi deh, pengunjung. Nah biar lebih enak di sini. Pemilik jelas. Saya ulangi sekali lagi biar gampang nih. Ke warung Padang, nanti kalau pulang nih coba mampir di warung Padang. Kan baru ketemu depannya itu ada kaca, ya enggak? Ada lauk-lauk ini yang disajikan. Itulah yang disebut etalase. Sudah? Kita bisa ngapain? Ya nengok. Nah namanya pengunjung. Kalau udah nengok beli, misalnya kalau website e-commerce. Oke? Tapi yang di dapurnya itu ditandai dengan ada tambahan WP admin mesti masuk ke dalam lagi. Itu dapurnya untuk menghasilkan apa yang di dalam etalase ini. Itulah disebut area pemiliknya atau pengelola. Banyak namanya. Pengelola. Oh, apa ya maksud Bapak nih? Kita coba praktekin dikit. SD 15 coba ditunjuk. Yuk, SD 15 ditunjuk. Klik kanan, open link in new tab. Kebukalah SD 15. Ada dua ya. Jadi inilah back end yang ada WP admin. Inilah front end yang tanpa WP admin. Yang dilihat pengunjung beginian nih. Nah, kita lanjut nih. Oke, Pak, pun masak begini, terus pun sajikan ya. Caranya gimana? Coba kita post, tambah baru. Post, tambah baru. Sudah. Ini cuma pengantarnya. Selamat datang. Allah, kita close saja biar cepat. Intinya, ini dia ngajak kita kenalan. Ini loh, jadikan setiap ini begini begitu, pakai plus ini kalau mau begini tutorial ya. Mulai, udah. Tambahkan judul channel Jiwon misalnya. Malam Kamis malam adalah malamnya kita. Nah, ini masing-masing aja kalian maksudnya. Nggak usah diturutin benar-benar. Udah. Nggak nulis Nindi, nggak nulis apa Cindy, tulislah masing-masing kalian. Yang penting contoh doang. Udah. Bagian judul, bagian isi sudah. Klik terbitkan. Sekali lagi. Klik terbitkan 2 kali. Sudah. Oke, saya ulangi. Langsung B dan masalah. Ini kan dapur yang saya bilang tadi ada WP admin. Langsung dia nyala kan. Mau ngeliat hasilnya di SD 15 kita reload.
DC15 kita reload. Oh sudah, keluarlah kena ciot tadi yang sama pengunjung. Wih, apa ciot ada, diklik sama dia. Oh, Kamis malam adalah malamnya Kena gitu ya. Nah inilah pengunjungnya yang ngelingok. Ya enggak, kan ada daging rendangnya mantap tapi lamanya menggugah selera misalnya, baru dia ambil. Udah ya. Nah jadi apa yang kita lakukan di dapur nanti hasilnya keluar di front end. Apa yang dilakukan pemilik ya nanti kejadian juga. Oh dia masak di dalam dapurnya misalnya banyak asap, keluar juga ke depan. Kayak gitulah gambarannya. Nah itu pengantar tentang back end front end. Sekali lagi kita installnya udah beres, sudah aman di sini installnya. Nah saya mau nunjukin ini yang pertemuan pertama tadi biar kalian yang di sini tidak lupa atau tidak salah kayak teman-temannya. Kenalan kan udah kemarin, yang ini pakai identitas, udah pakai masker, jangan sampai ketinggalan. Kalaupun ketinggalan tonton materi, tanya intinya, apalagi yang TI ya, banyak bertanya, jangan diam aja. Saya nggak akan tahu kalian udah bisa apa belum selama kalian nggak bertanya. Saya anggapnya udah tahu kalau nggak tanya. Udah ya, yang ini udah tahu kan kapan beginian, nanti sabar, tunggu saya ngembangin, baru selesai untuk sampai ngetri materinya, tapi belum ada untuk uploadnya ya. Tapi untuk mencicipi sudah saya upload di Classroom kok sebenarnya, di bahan belajar yang si Melki dia tuh, Melki si Holding ya, download bahan belajar yang lama. Gambarannya sih kayak gitulah yang bakal dipelajari, cuma platformnya yang beda. Ini udah diem nanti etika segala macam dan lulus. Nah ini yang saya bilang kan, kalau bahan hadir kabarin pengajar bukan temen, kan di grup tuh temennya dikabarin juga, tau gak? Jadi Telegram japri ke saya. Oh, yang udah datang di sini harusnya udah tahu ya, kalau berhalangan hadir kabarinnya ke saya, bukan ke teman-teman. Ini untuk nilai, itu tahu tinjauan nilai permudah tergantung toleransi keterlambatan saya bebasin, dan bilang yang penting kalian hadir. Kalaupun belum di absen, kasih tahu, jangan diam-diam. Biasanya saya ngabsen duluan. Ini jadwalnya, ini yang kawan Yusa dan kawan Yusa dan segala macam, ini tentang apa pokoknya banyak kemarin WordPress.com udah disampaikan dan sama OMG. Nah ini kita udah selesai belum instalasi WordPress? Hari ini pertemuan kedua kan, kita udah install yang namanya database. Tahunya dari mana? Saat database-nya awalnya kosong tabelnya, sekarang udah ada tabel-tabel, itu udah selesai install database. Install aplikasi udah belum? Udah. Yang kayak nanti buktinya kita ngetik localhost garis-garis elang tadi udah tampil webnya. Export belum, backup belum, import ulang belum, restore belum. Dashboard, sekilas dashboard saya preview sudah nanti. Nah kita mau nyelesain ini, export, backup, import, konsentrasi. Jadi yang langkah ini sangat penting, khususnya pengumpulan jawaban kalian. Konsentrasi ya. Yang mau kita pelajari ini adalah mengekspor dulu. Jadi WordPress itu terdiri dari dua macam aplikasinya, sama kok, aplikasi web biasanya ada database-nya. Ada dua macam. Apa yang mesti dilakukan? Backup database, backup aplikasi. Sama kayak WordPress. Yuk kita backup ke PHP admin lah. Jadi ceritanya gini, kalaupun yang kalian ketinggalan, sebenarnya bisa menggunakan file kami ini. Caranya sabar, nanti ditunjukin. Jadi klik gambar rumah lah. Yang ketinggalan pun bukan artinya nggak harus tahu ini ya, justru harus tahu. Klik gambar rumah dulu, penting banget. Klik ekspor. Ya, misalnya kawannya mau transfer nih kayak dia ini, dia berhasil mau transfer ke sebelah aja bisa, pakai cara gini lah caranya. Ekspor, udah, pilih custom, ya custom, sudah. Gua ke bawah, cari database yang tadi, yang saya kan telat.
Pak, udah sebanyak Bapak. Nah, itulah yang saya bilang, kalau udah banyak aplikasinya, banyak database-nya, penting kita nyarinya kalau nama masing-masing, jadi samain aja. DB 2223 elang. Sudah? Dalam keadaan terpilih, gulung ke bawah, cari tombol GO. Ya, sesuaikan lah, itu yang paling bawah tombolnya. Oke. Pak yang saya kirim, Pak yang saya submit, pokoknya tombol paling bawah itu lah yang dipakai lah. Klik go. Nah, dia nanya dulu, sopan dia. Kalau kalian ingat tadi di awal kita udah nyetik supaya dia nanya dulu sebelum nyimpen. Nah, ini enaknya kita bisa lari ke sum. Kan saya tadi sum 7. Saya buka sum 7, saya buka htdoc, saya buka folder 2223E, saya buka folder elang. Nah, bikin folder db. Saya ulangi ya. Kan tadi itu di sum htdoc. Di dalam htdoc 2223E elang. Di dalam elang saya bikin folder db. Lah, bikin folder baru maksudnya db namanya. Lah, iya, DB bukan Dragon Ball di sini ya, DB database. Lah, kalau orang-orang yang biasanya hubungan dengan aplikasi-aplikasi saya udah tahu DB itu database. DB buka, udah. Kan ada 127001. Pak, yang tulisan localhost sama baik. Apa tulisannya? Sudirman apa tulisan? Hah? Apa? Kalau ada 0, angka 1, angka 2 dan seterusnya cuekin. Jika sudah, klik save. Nah, pada dasarnya dia baru download setelah nanya. Daripada kalian pening nanti. Jadi kalau ngumpul jawaban dia udah tahu kalian di badan tersimpan ya. Udah? Udah file ini? Pak, logo yang putih doang kata kalian. Cuekin, yang penting dapat file SQL nya. Icon depan ini nggak penting. Yang penting filenya. Show in folder, tersimpanlah dia di folder db. Sudah? Bener ya? Sampai ini udah? Sampai ini inilah namanya membackup database. Wah, oh, jelas oh. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya. Bener ya? Coba ke 2223E. Kan ada folder elang kita tadi. Klik kanan. Bukan delete, 7-zip. Jadiin zip atau 7-zip atau WinRAR. Bebas. Ya kalian punya, Pak udah deh 7-zip buat WinRAR, berarti pakai WinRAR. Udah? Saya pakai zip nih. Udah? Jadilah dia elang.zip. Udah? Bener ya? Inilah namanya nge-backup aplikasi plus database. Nah, inilah yang mesti kalian kumpul ke saya sebagai jawaban. Tapi bukan sekarang ya, nanti udah ujian misalnya saya minta gini, apa jawabannya kayak gini. Kenapa? Karena di dalam ini sudah ada si elang, yaitu aplikasi, dan sudah ada database-nya. Jelas? Nah, sekarang gini. File elang zip itu silakan pindah ke flash disk atau di mana, intinya tempatnya jangan di dalam htdoc. Bukan di mana-mana kayak Ayu Ting Ting loh. Ini ya pasti kalian nyimpen di tempat. Ya, contoh saya bikin di folder 2 nih. Saya paste di sini. Jangan taruh di htdoc. Saya ulangi pelan-pelan ya biar kalian paham nih. File zip tadi yang hasil kita backup. Hasil backup kelompok J. Tanggal, kalau perlu ditambahin tanggal berapa ya lah? Tanggal 16 03 23 jam 20.30. Nah, jadi jelas
apalagi kalau kalian zamannya udah skripsi nanti, sangat penting nge-backup gini nih. Oh ternyata versi sebelumnya yang udah bener, ya kita tinggal balikin. Kalau kalian di dalam satu hari beberapa kali backup tidak dijam, penting ya. Sampai ini sudah terserah, yang penting jangan di hard dock. Kalau punya flashdisk ke flashdisk, tapi cara paling aman adalah begini. Konsentrasi. Setelah saya membackup, saya akan beginian. Mana nama channel kita nih, channel kelas berat. Nih, yang paling aman adalah saya nitip di Telegram, kelak kapan-kapan butuh saya download. Nggak, jadi dia juga ganggu space kita sebenarnya. Kalau kita pas butuhnya aja dia baru di-download. Oke, sudah ya. Nah, sekarang gini cerita lanjutannya. Yang tadi, kalau kalian ingat, saya juga nyimpen di suatu folder yang lain selain htdoc. Ini yang bagian pentingnya. Konsentrasi, lalu saya ulangi ya. Di DB itu namanya backup database, harusnya udah jelas. Si elang yang kita zip itu tuh zipnya sekalian aplikasi udah termasuk database karena kita taruh DB-nya di dalam si elang. Oke, udah ya. Nah sekarang kita belajar cara pakainya hasil backup tadi. Buka PHP admin, klik home lagi. Ini untuk belajar cara makainya. Misalnya nih, Pak, kesesat nyesal ulang laptop, file-fileku yang lamanya itu coba deh tak pakai ya. Ini caranya. Klik home, lalu klik database. Asumsinya kan dia belum ada, harusnya yang ulang nih. Udah ke database sudah, banyak yang punya kata-kata. Kita mau menghapus si elang nih. Nah, klik si elang. Udah sampai ini. Klik operation. Operasi. Kalau versi PHP admin yang saya satunya sih saya tinggal checklist pilih drop. Tapi karena ini nggak ada, harus cari operation kayak gini. Kalau sudah cari yang paling bawah misalnya, ini pun nggak ada dia saking saktinya deh. Table database command. Ya intinya kita perlu menghapus dia. Kalau yang kalian tadi di database ada tulisan hapus, drop, pilih drop. Tunggu, siapa tahu saya lewat nih. Ternyata emang nggak ada loh dianya, lucu di sini. Yang kalian harusnya klik home di database. Di sini nih harusnya ada centang nih. Ada nggak? Centang, pilih drop paling bawah. Pilih drop. Nah, yang saya nih nggak ada gimana? Tunggu dulu, cai. Saya ulangi ya. Yang kalian klik gambar rumah. Oh, sudah. Setelah klik gambar rumah, centang dia. Ada centang kan? Di database centang, pilih drop paling bawah. Yakin nggak hapus gitu dia? Yakin, yes. Yang saya nggak ada sakit-saktinya. Nah, kita lihat gimana cara ngakak-ngakaknya. Saking banyaknya 184 database. Intinya kalian hapus dulu ya. Lalu, nah yang saya nih gimana ngapusnya nih? Saya coba ada jurus query. Pakai drop, apakah berhasil? Error kita lihat, delete, destroy. Nggak enak lah. Destroy database. Ulang. Dia nggak destroy nih. Database ulang. Database-nya lagi disable kata dia. Iya, ada seru ya. Berarti yang saya nih yang bermasalah ya. Nah, yuk mau tak mau kayak gini. Intinya yang saya drop database statement di
di disable kata dia. Tetap HP bawaan dari dia aja nih. Jadi saya mesti cari lagi kayak ini, daripada lama kan mending kita cepetin kan. Nih, biar cepet. Yo, kalian ikuti instruksi aja. Gak mungkin saya tunjukin yang saya ini kan. Nah, jadi solusinya saya akan menggunakan Laragon di mana posisinya belum ada. Udah saya stop kan, saya pakai Laragon, saya start. Oke, lihat baik-baik, posisinya pasti nggak ada. Sama lah kayak kita mau pindah dari SAP ke Laragon, kayak teman kalian Raffi itu juga. Saya mesti ngapain? Sama sih, buka PHP Admin. Posisinya tadi kalian udah dihapus kan? Ya nggak? Kalau dihapus, otomatis nggak ada lagi dia di sini di database-nya nih. Kecepatan. Terus satu lagi yang mesti kalian lakukan adalah di htdoc di 223 lab ini hapus. Yuk, kan mau belajar cara balikin ya kan? Di dalam 22223E saya tadi punya lab, saya hapus. Ngapain dihapus? Kan kita udah selesai backup. Nah, ini cara pakai lagi backupnya. Udah siap, konsentrasi. Database tadi udah dihapus, aplikasi udah dihapus. Cara selanjutnya ngapain? Nah, berarti di sini klik home di PHP Admin lagi. Lah, ini maksud saya tadi itu harusnya ada centang ini nih. Udah, itulah saya tinggalin satu ganti Laragon karena sering bermasalah sampai. Nah, ini pilih drop, baru kita dia ngapus. Drop database ini, dia datang dari mau datang apa enggak. Nah, kita pasti ngapain? Home yang saya bilang, import. Udah, konsentrasi. Sebelumnya tadi saya ada membackup beginian, ingat tak? Berarti mesti diekstrak dulu. Di mana nyimpannya? Yang tadi tuh saya suruh taruh di tempat mana selain dia dalam htdoc gitu. Ekstrak here. Tunggu dan kasih hilang. Bisa kan? Pak, mana file gunak apa? Saya udah kirim tuh di channel, tinggal download. Yang kalian belum ada, maksudnya tinggal melanjutin. Kalau mau sama saya tinggal download yang ini. Nah, cara pakainya kayak gini, ekstrak dulu. Udah, di dalam ulang ada DB, di dalam DB ada beginian. Inilah yang kita pilih saat import. Berarti klik home, klik import. Udah ya, di PHP Admin klik home, klik import. Udah, choose file. Ya, apa filenya? Yang tadi tuh, yang SQL. Yang di mana? Yang ini kan simpan tadi itu, yang di ekstrak. Sudah, beginian sudah. Lah, di open, di go. Pak, yang ku kirim, yang ku submit, yang ku lanjut atau aku casting lah pokoknya paling bawah di go. Udah, tunggu harusnya hijau. Nah, tunggu nanti hijau. Beres ya. Itu baru restore database namanya. Itu baru merestore database. Udah, kita perlu merestore yang namanya aplikasi juga. Jadi tadi kan kita punya lang nih. Udah, lang silakan di-cut folder ya ini ya, di-cut, bukan yang hasil backup, yang folder hasil ekstrak di-cut. Yang saya taruhkan di luar htdoc ini kan, di-cut lah. Balik ke dalam htdoc yang 223E, pastein. Udah sih, bisa lagi dia nanti.
Lalu, jadi ceritanya tadi tuh kita hapus, kan tidak lagi. Kita tapi udah backupnya tuh kita taruh lagi. Jelas? Nah, berhubung saya pakai Laragon sekarang, tentunya saya akan taruhnya di mana? Di folder Laragon, di D Laragon www 2223e, baru saya pastein yang ulang. Sama lah intinya, kalau tadi di HTDoc, yang saya Laragon sekarang www, ya kalian tetap di dalam HTDoc karena banyaknya pakai SAM. Sudah? Sampai ini jelas? Nah, caranya gimana? Benar beda Pak tadi SAM tadi Laragon pajak makai. Kita akses ulang localhost 2223e ulang di enter. Dah benar SD15 lagi. Nih, mau diklik tampil ya. Lah, ini jalannya udah Laragon kali ini, bukan di dalam SAM lagi. Itulah namanya nge-restore aplikasi dan database untuk WordPress. Nah, sama, saya pun ngorasi yang kalian kayak gitu caranya. Jadi yang kalian kumpul tuh akan saya download, saya ekstrak, saya import, baru saya jalanin. Dah, ini dia bisa. Tinggal kita balik lagi. Nah, lebih lincah pula dibandingin yang tadi. Oke? Jadi itulah yang namanya ada backup. Backup itu backup apa? Backup database, backup aplikasi. Sama kayak saya kirim di Telegram, itu silakan diekstrak. Kalau kalian yang belum punya atau ketinggalan, tinggal melanjutkan dari ini. Udah sih aman harusnya. Oke? Lalu, ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada kita pulang. Iya, kenapa pulang? Nih lihat nih, kenapa pulang? Mana PowerPoint udah tutup lah. Kenapa pulang? Kita lihat. Cita-cita hari ini udah tercapai tuh. Nih. Instalasi WordPress database sudah tadi yang kita bikin database, ujung-ujungnya hasilnya WP config, ya kan? Install aplikasi udah komplit. Export database sudah juga yang pakai PPP. Oh kan? Backup aplikasi sudah, aplikasi termasuk database yang ada folder DB. Import ulang database sudah, yang saya pilih SQL tadi. Nge-restore aplikasi sudah, yang hasil zip pelan tinggal ditaruh lagi di dalam HTDoc. Dashboard dan saya preview juga sudah saya sebut, tapi pertemuan ketiga baru kita bahas lebih lanjut karena kelamaan kalau kita bahas hari ini. Jadi yang kemarin, bukan yang kemarin, yang tadi kita mau ganti SD15 itu caranya di mana? Ya di sini kita bahas. Oke. Jadi pertemuan kedua ini udah tercapai semua, mantap. Ya, udah habis. Tinggal kita fokus di sini. Nah, baru ada role berbeda-beda. Nanti ada juga di soal UTS ya. Sekali lagi, sebelum pulang, kira-kira ada pertanyaan sebelum ditutup? Hah? Cukup ya? Kalau ada tanya, nah Pak, yang kami ketinggalan ini gimana? Biasanya, ya sabar dulu. Absen kan? Oh, tunggu. Kayak si Raffi dan yang lain-lain tuh. Coba tanya di grup, selama nggak terjawab, baru ketemu nanti. Solusi saya sih pakai Laragon aja daripada SAM. Ya, saya pun kadang pakai SAM tuh, ada sebenarnya nemuin masalah, saya tinggal. Makanya sekarangnya selingkuhnya ke Laragon jadinya. Oke. Nah, makanya kalau lihat di TWL kemarin itu saya pakai ini juga kan. Padahal saya punya SAM-nya ada beberapa, karena ya dari pengalaman SAM-nya sering gak beres, kayak gini nih loh. Error ya, itu apa? Nah, kita lihat siapa yang hadir tadi. Kita lihat Cai, kita sorting. Citra izin tadi itu. Oh ini udah sehat itu. Lah skripsi itu keren, lengkap lah. Itu yang belajar sama itu nih intinya, kalau kalian mau tahu skripsi itu kayak apa, bikin program. Ya dasarnya kayak kalian pelajari inilah. Oke. Fairon tidak ada. Udah 2 kali izin dari dia tadi ya. Iqbal tidak ada. Kena ada. Kenanya.
Selain 3 orang, Citra, Fairot, Iqbal, ada yang belum dipanggil? Tidak deh. Ada penghuni baru nggak di sini? Tidak deh. Kalau tidak deh aman. Bener ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, habis. Sekali lagi sebelum ditutup, adakah pertanyaan? Nah, mari kita pulang dalam damai kalau gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di ruang selanjutnya. Pulang anak ya, hati-hati di jalan.